186033726. Pada hari ini saya akan melakukan tugas praktikum dengan judul Ekosistem Darat. Tujuan dari praktikum ini membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Dan bahan yang saya gunakan: 1. Alat tulis dan tabel pengamatan, 2. Aplikasi barometer, 3. Kaca pembesar, 4. Alam sekitar. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan ekosistem buatan adalah kebun, sawah, dan taman. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain: kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 29 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama, ada rumput. Yang kedua, pohon kelapa. Yang ketiga, pohon jambu. Yang keempat, pohon pisang. Yang kelima, pohon palem. Kelima, tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada semut, kedua kambing, ketiga siput, keempat sapi, kelima ayam. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini membutuhkan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup yang memperoleh dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu 1. Jamur, yang kedua bakteri, yang ketiga cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu kebun. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem darat buatan pada kebun yaitu: yang pertama ada pohon singkong, yang kedua ada rumput, yang ketiga ada pohon cabai, yang keempat ada pohon kelapa, yang kelima ada pohon pisang. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada siput, yang kedua ada semut, yang ketiga ada ayam, yang keempat ada kambing, yang kelima ada nyamuk.
Hewan-hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai di ekosistem tersebut yaitu ada cacing, ada jamur. Kesimpulannya adalah dari hasil pengamatan lingkungan sekitar hutan dan kebun menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Interaksi tersebut yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Terima kasih telah menyaksikan video praktikum saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.